penting bagaimana pemerintah itu merespon alarm dari PBB ini untuk membawa ruang yang lebih nyata jika yang mana jika terus diabaikan bukan nggak mungkin ya kejadian seperti di Nepal itu bakal kejadian di negara kita. Nauzubillah min dzalik. Banget ramainya gitu. Dan memang kita lihat kemarin tuh yang penjarahan itu, wah itu sangat heboh banget. Dan kabarnya itu pun itu dipublikasikan lewat grup-grup gitu. Dan jadinya kan kayak orang ikut awalnya nggak tahu apa ikut aja dia nggak tahu substansi awal masalahnya itu apa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa teman-teman semua di acara kali ini Power Podcast Dakwah Bersama. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih di podcast kali ini. Yang mana pembahasan kita pada hari ini menyoroti bagaimana fenomena demonstrasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Dan bisa dibilang begitu ramai diperbincangkan, bahkan di tiap daerah itu kita rasa terjadi demonstrasi. Namun yang menjadi pertanyaan pada kali ini adalah apakah masyarakat cukup kritis dalam menyikapi kondisi Indonesia saat ini atau justru menjadi bagian yang mudah untuk terprovokasi. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah dengan cermat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendiri. Untuk membahas lebih dalam dan mendetail, saya ditemani dengan Kak Aniza, seorang mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2021, sekaligus alumni LDK Fisip Unmul angkatan 2024. Mungkin kita langsung saja sapa Kak Aniza. Halo Kak Aniza, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Tasya. Tasya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Mungkin kita langsung ke diskusi kita kali ini nih Kak. Yang pertama, akhirnya ini kan banyak terjadi demo nih, aksi di mana-mana, terutama puncaknya itu pada tanggal 1 September. Kemudian kita lihat bagaimana ada pembakaran dan segala macam di berbagai daerah. Dan banyak orang-orang yang berasumsi bahwa fenomena aksi 1 September kemarin ini mirip nih dengan fenomena reformasi 1998. Kalau dari Kak Aniza sendiri sebagai seorang mahasiswa ilmu pemerintahan menanggapi kondisi perpolitikan Indonesia saat ini tuh seperti apa? Kemarin tuh sangat masif sekali ya aksi yang terjadi itu dimulai dari tanggal 25 sampai puncaknya di tanggal 1. Nah, dari yang kita lihat itu juga mungkin itu karena keresahan dari masyarakat sendiri ya, yang mana tuntutan-tuntutan mereka atau keinginan-keinginan mereka itu belum difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Dan juga kan kemarin itu sampai ada puncaknya itu ada permintaan atau tuntutan dari masyarakat ya, yang kita sebut 17+8. Oke. Nah itu kan berarti kayak kelihatan banget ada krisis legitimasi atau krisis ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang ada sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri sih, kalau misalnya kita lihat dari pemicu-pemicunya, kan kita bisa lihat tuh, pemicu awalnya itu dari berita yang mengabarkan bahwa ada kenaikan gaji dan tunjangan dari DPR. Nah, itu sendiri itu kayak kita lihat ya rincian-rinciannya tuh nggak masuk akal untuk diberikan kepada DPR tersebut karena terlalu fantastis gitu. Dan juga kalau misalnya kita bisa hitung perharinya mereka itu bisa dapat 3 juta per hari. Itu kan kayak nggak masuk akal ya. Dan juga nah setelah adanya berita tersebut itu kan mereka atau bapak ibu yang ada di dewan sana itu tuh kan seperti ada respon gitu, ada respon terkait tunjangan tersebut. Tunjangannya 50 juta dikatanya itu masih wajar dan ada bahkan yang mengatakan bahwa itu kurang. Iya, kurang nah, katanya. Itu kayak sakit hati banget ya sih, karena masyarakat yang pasti kok
kok bisa gitu Iya. dengan kondisi kita yang belum semuanya sejahtera gitu. Dan lagi krisis juga, bahkan Iya. kita ini semua barang-barang naik, harga-harga naik, itu kayak lumayan mencekik ya untuk masyarakat biasa kayak kita. Nah, dan respon mereka ini yang sangat kayak di luar dugaan banget, karena kayak ada yang merespon dengan video yang seperti tidak menghormati atau Iya. kayak kurang respect lah Iya, terhadap benar. anak tersebut. Dan juga selain ada kata-kata tersebut, dan juga ada ini, pernah lihat nggak sih kayak Iya. pernah lihat nggak sih kayak ada perkataan-perkataan dari mereka itu yang memancing amarah gitu. Iya. Ada juga yang mengatakan masyarakat itu maaf tolol. Iya, itu Ada viral juga banget itu. dan juga ada pada saat rapat yang Joget-joget. iya, kalau lihat itu joget-joget itu kayak kurang etis gitu. Kan itu yang menyebabkan sebenarnya kayak masyarakat tuh pinginnya tuh kenapa pejabat-pejabat yang kita pilih untuk mewakili kita kenapa bisa jadi seperti ini gitu. Dan menurut Ana ya, ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan mereka itu kurang bagus untuk komunikasi mereka terhadap ke masyarakat gitu. Ya pokoknya intinya komunikasi politik mereka tuh kurang baik, dan menurut Ana sih gagal, karena kayak kurang jadinya itu, bahkan sampai rakyat tuh jadi tadi kurang kepercayaan mereka, dan bahkan ada beberapa instansi yang sampai mereka tuh nggak percaya lagi sama mereka gitu. Mungkin itu sih. Oke. Jadi intinya di tengah kondisi yang sudah semraut seperti ini, ibaratnya banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, dan rakyat ini menaruh harapan penuh lah ibaratnya. Menaruh harapan penuh karena kan mereka tuh dipilih oleh rakyat gitu. Kan. Ibaratnya rakyat ini pengen aspirasi atau suara mereka itu didengarkan. Namun yang terjadi malah kayak ada pemberontakan dari pihak wakil rakyatnya ini sendiri gitu. Terutama ya tadi itu perkataan-perkataan yang beredar di sosial media itu, yang respon mereka tuh yang sangat tidak etis untuk didengar sebagai pejabat publik. Nah, terus kalau dari Kak Anissa sendiri nih melihat ya demo besar-besaran yang terjadi ini gitu, yang kemarin sempat terjadi di Indonesia, bahkan di mungkin seluruh daerah kayaknya ya, itu kompak gitu untuk menjalankan aksi demonstrasi ini gitu, yang akhirnya melahirkan tuntutan 17+8 tadi. Nah, menurut Kak Anissa sendiri, sebenarnya apa latar belakang yang membuat rakyat ini sampai turun ke jalan segitu banyaknya, yang kemudian lahirlah tuntutan 17+8? Apakah itu ada faktor karena ekonomi, karena kebijakan politik tadi, atau justru karena itu tadi komunikasi politik dari pemerintah yang buruk gitu? Kalau dari Kak Anissa sendiri melihatnya seperti apa? Kalau dari aku sendiri ya, itu ada kayak mungkin seperti yang kamu bilang juga, bahwa itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk sampai bisa sebegitu masifnya untuk datang, untuk ikut ke jalan, untuk mengeluarkan aspirasinya. Mungkin salah satu yang penting itu adalah ekonomi. Kamu tahu sendiri lah ya gimana betapa susahnya ekonomi sekarang, yang mana biaya hidup itu semakin lama semakin tinggi, inflasinya tuh bakal tinggi banget, dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka itu kayak masih kurang untuk meredam. Iya, dan juga kayak kurang untuk pro ke rakyat gitu. Kayak itu sih yang lumayan bikin marah ya masyarakat. Dan juga yang tadi aku bilang itu juga ada pemicu emosionalnya gitu, yang mana ucapan-ucapan mereka, perilaku mereka yang seperti joget tadi, terus ada konten yang dibuat mereka itu kayak makin membuat emosi itu makin meledak-ledak sih menurut Ana ya, kayak gitu. Dan juga kan pada demo kemarin tuh sempat ada korban jiwa ya. Nah, dan dengan adanya korban jiwa itu yang makin membakar sih menurut Ana, karena itu dilakukan oleh
aparat. Iya, dan Keamanan. itu kan kayak kurang bagus untuk dilihat masyarakat secara umum itu sendiri. Nah, makanya adanya demo tersebut. Dan dari demo itu kan kita lihat ya, ada juga apa ya, kayak ada penjarahan gitu nggak sih? Iya, yang kemarin bisa dibilang. iya, di rumah-rumah pejabat yang melakukan atau mengucapkan hal-hal tidak etis tersebut. Nah, makanya dari situ sih harusnya tuh kritik atau keinginan rakyat tuh harusnya direspon dengan baik oleh pemerintah, dan juga harus membangun komunikasi dua arah yang baik gitu. Kalau menurut Andi sendiri itu gimana menanggapi adanya gini? Ya sama sih, sebenarnya demo ini tuh nggak akan terjadi semisal dari aspirasi masyarakat itu didengarkan gitu. Karena memang gejolak amarah rakyat itu udah mulai bisa dibilang dari awal tahun gitu. Muncullah perspektif perkataan dari Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa beban adalah guru. Mulai dari situ sebenarnya udah bergejolak antara rakyat, karena seperti sepelekan gitu. Kenapa bisa mengatakan hal seperti itu? Walaupun ada beberapa pendapat bahwa itu tuh AI dan segala macam. Tapi kan kita nggak pernah tahu itu benar-benar real atau tidak gitu. Kemudian setelah itu ya muncul lagi dari perwakilan rakyat yang berkata ya perkataan tadi yang kurang etis ya, tolol dan segala macam. Kemudian konten-konten joget yang itu mereka di ruang rapat di gedung DPR bagi anak tuh itu tuh tempat yang sakral gitu, karena mereka di situ benar-benar untuk bekerja menyalurkan aspirasi rakyat yang akhirnya tuh untuk kepentingan rakyat juga. Tapi kan yang kita lihat sekarang kepentingan siapa yang mereka wakilkan kayaknya bukan kepentingan rakyat gitu kan. Benar. Nah ditambah lagi ya itu tadi ekonomi yang juga makin krisis, inflasi terjadi di mana-mana. Meskipun sekarang udah diganti kan Menteri Keuangannya. Iya benar. Dan katanya minjam 200 triliun ya. Wow, itu banyak banget. Iya, dan itu juga belum begitu Ana paham itu bakal seperti apa kebijakannya nanti. Nah terus selanjutnya Kak, itu dari demo yang terjadi ini kan bisa dibilang mana tuh rusuh ya. Namanya demo tuh, apalagi dari pengalaman anak pribadi itu pernah ikut turun demo juga. Itu ketika udah akhir-akhir tuh udah menjelang makin sore tuh biasanya ada aja oknum-oknum atau provokator yang nggak tahu dari mana gitu. Ya, nah benar. Dan terkadang masyarakat ini masih banyak yang suka terbawa gitu temakan dengan berita-berita hoax yang ada gitu. Nah menurut kakak sendiri itu seberapa penting sebenarnya masyarakatnya untuk paham dengan situasi yang ada sekarang, apalagi yang beredar di medsos gitu, karena pada akhirnya kalau masyarakat nggak pintar memfilter nantinya ya itu terbawa berita yang kebenarannya itu belum terbukti gitu. Kalau menurut kakak sendiri seperti apa? Kalau menurut aku sendiri ya, itu penting banget untuk pertama-tama kita seperti yang kamu bilang tadi, itu banyak tabayun. Seperti yang tadi dari awal kamu sebutkan, yaitu surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Itu dalam surat itu ada menyebutkan juga tabayun atau mencari kebenaran. Nah, masalah orang Indonesia sekarang tuh sangat darurat darurat literasi karena sedikit-sedikit tuh pasti kemakan clickbait atau kayak berita yang menjerumuskan gitu. Highlightnya aja dibaca, yang bawahnya tuh nggak terbaca. Jadi kan orang tuh pasti langsung kepicu amarahnya tuh langsung, apalagi yang dengan desain yang menggebu-gebu gitu. Nah itu sih yang jadi masalah orang Indonesia sekarang. Dan juga provokasinya itu bukan saat demo aja, dari online juga, dari offline juga, dan bahkan ada buzzer-buzzer yang memang disewa oleh kita nggak tahu siapa. Iya, itu bahkan untuk memicu amarah dan juga nggak memberitakan yang benar dan fakta yang ada di lapangannya itu bagaimana gitu. Itu sih yang paling penting sekarang itu adalah meningkatkan literasi dari masyarakat sendiri, karena
suka banget kemakan atau kayak apa ya, menelan mentah-mentah informasi gitu tanpa ada membandingkan informasi terlebih dahulu dengan sumber lain. Sedangkan kita itu sumbernya itu nggak hanya satu gitu, karena ada banyak lain, ada web, ada Instagram, kan kita bisa cari di portal berita manapun. Dan selanjutnya itu fokus. Karena kita lihat sendiri ya, fokusnya tuh sering kepecah atau sering kebagi gitu, karena nggak sesuai substansi awalnya. Yang awalnya pengen apa jadinya kemana-mana. Nah gitu. Dan juga menurut Ana sendiri apa ya, aksi atau demonstrasi itu bakal lebih efektif kalau misalnya tidak termakan provokasi, karena kita tahu sendiri ya provokasinya mulai aneh-aneh dan menjurus ke kekerasan gitu. Dan itu kan yang memancing yang lainnya tuh jadi ikut amarah, emosinya terpancing, dan juga pihak keamanan tersebut kan ikut menjadi mereka emang udah jiwanya seperti itu. Dan iya begitu. Kalau dari Anti sendiri bagaimana menanggapi ini? Ana sendiri menanggapinya ya itu tadi, benar, darurat literasi, karena masyarakat Indonesia saat ini tuh bahkan di ini aja deh, di tempat-tempat umum aja, misal jangan buang sampah sembarangan, udah sampai hal kecil seperti itu aja masih tulisan segede apapun itu kalau bisa masih sering disepelekan sama masyarakat Indonesia gitu. Apalagi berita-berita yang memang skalanya lebih besar. Benar, ini kan se-Indonesia dan se-Indonesia banget ramainya gitu. Dan memang kita lihat kemarin tuh yang penjarahan itu, wah itu sangat heboh banget. Dan kabarnya itu pun itu dipublikasikan lewat grup-grup gitu. Dan jadinya kan kayak orang ikut awalnya nggak tahu apa, ikut aja dia nggak tahu substansi awal masalahnya itu apa sebenarnya. Kalau dari Ana melihatnya juga masyarakat nih harus melek gitu dengan situasi yang terjadi sekarang. Jangan hanya mengandalkan omongan orang, tapi benar-benar kita harus meng-cross check satu-satu itu, apakah dari media apapun itu, media cetak, media online gitu, dari Instagram, Twitter dan segala macam, itu harus di cross check benar-benar apakah berita ini memang bisa dipercaya atau tidak gitu. Karena kalau hanya terprovokasi atau ikut-ikut kan dampaknya kayak kemarin benar. Dan bahkan ada beberapa pihak yang kita nggak tahu siapa itu bahkan sampai membakar fasilitas publik. Sampai ada tuh beberapa pihak yang kita nggak tahu siapa, dia itu sampai membakar fasilitas publik yang bahkan itu sampai ada nilai sejarahnya gitu. Nah itu kan kayak kurang etis banget. Gitu. Benar banget. Itu saya rasa jauh dari substansi demo, tapi kok terlibat gitu. Benar, jangan gitu. Dan kalau dari Ana sendiri yang merasa kalau mahasiswa itu saya yakin murni dengan aspirasi mereka gitu. Kalaupun ada yang terprovokasi, bagi saya itu oknum, karena kalau mahasiswa sampai saat ini saya percaya masih murni dengan aspirasinya seperti itu. Benar-benar. Dan juga mereka itu kan ada kayak koordinatornya gitu kan, dan lebih terarah. Oke, nah selanjutnya Kak, kalau tadi kan dulu boleh boleh silakan minum. Pembahasan kita lumayan agak padat. Udah berapa menit? Nggak tahu ya. Terus tadi kan kita ada sempat ngebahas mengenai penjarahan ya, maksudnya pembakaran di mana-mana dan segala macam. Dan peristiwa ini tuh ternyata bisa dibilang menginspirasi negara lain. Gitu. Kita bisa lihat misalnya di Nepal kemarin, itu yang juga ramai banget, yang sampai kita nggak tahu ini mereka pemerintahannya sekarang itu masih ada atau enggak. Sepengetahuan Ana itu Perdana Menteri sama istrinya itu udah lengser. Dan mereka pun dipilih secara kayak lewat aplikasi Discord kalau nggak salah ya. Dan juga itu kayak lumayan demokrasinya sangat demokratis banget. Mereka sampai itu pejabat-pejabatnya tuh ada yang ditelanjangi, ada yang sampai dibunuh, dan juga istri Perdana Menteri kalau nggak salah, itu yang dibakar. Itu bahkan kayak lumayan lebih parah dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat kan di sini
aksi yang dilakukan di negara ini keras banget. Benar. Saya bilang 2 kali lipat dari apa yang terjadi di Indonesia. Dan lebih anarkis sih ya, menurut Ana. Oke. Kalau menurut Kanisa, kira-kira di Indonesia sendiri kenapa nggak berani ngelakuin hal seperti ini? Wow. Karena ada yang berkata gitu, lalu beberapa pendapat bahwasanya kalau kita menelusuri sejarah ya, seperti revolusi Prancis, kemudian revolusi Bolshevik yang di Rusia, itu kan bisa nggak mau diulangin kah? Ini suara mobil gede banget, Dewi. Ulangi aja. Kalau kita bisa menelusuri sejarah kan itu kayak revolusi Prancis, kemudian revolusi Bolshevik itu memang ada pertumbuhan darah di mana-mana gitu. Tapi dengan adanya revolusi itu akhirnya mereka bisa mengubah negara mereka menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau dari Kak Niza sendiri melihat kenapa Indonesia belum berani untuk melakukan hal itu? Kenapa bisa dibilang sebenarnya revolusi itu mungkin bisa jadi salah satu caranya untuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia ini. Kalau Kak Niza seperti apa? Kalau dari aku sendiri ya, pertama sih kultur sih, iya kultur. Karena kultur masyarakat Indonesia sendiri tuh kan masih lebih condong ke timur atau kayak lebih cara damai dan musyawarah, itu yang paling pertama sih. Dan juga ada juga faktor sejarah. Kita kan nggak mau ya mengulang sejarah kelam yang di tahun 98 kemarin. Dan juga itu kan pasti meninggalkan trauma-trauma yang cukup berat sih waktu dulu itu. Dan juga menurut Ana ya untuk cara anarkis seperti itu menurut Ana nggak banget. Karena menurut Ana bisa lebih dengan cara yang lebih baik, dan juga lebih baiknya itu meningkatkan kesadaran politik masyarakat sih, daripada mengajak untuk anarkis seperti yang ada di Nepal itu. Dan juga bentar dulu, Anda nge-freeze. Bener kan tadi? Bentar dulu. Dari mana tadi? Ya, sampai minum dulu. Tidak setuju dengan anarkis tadi. Iya, apa ya? Bentar dulu. Ada senjata kata Anda nge-freeze. Nah, kenapa menurutnya kesadaran masyarakat harus ditingkatkan terus? Nah, mungkin ini deh, Anang tanya lagi. Nah, kalau tadi kata Kanisa kan kurang, maksudnya masyarakat trauma dengan sejarah yang sudah terjadi di 1998 contohnya. Tapi kira-kira ada nggak cara yang lebih baik untuk memperbaiki perpolitikan yang ada di Indonesia? Karena kalau contohnya kayak kemarin, kalau masyarakat nggak ngebakar gedung DPR, nggak bisa dibilang bukan sedikit memang anarkis gitu, itu mungkin nggak akan dikabulin permintaan atau tuntutan dari masyarakat gitu. Benar sih. Gimana? Demo yang kemarin sangat masif terjadi di Indonesia itu kan itu sedikit menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat itu kayak lebih sudah teredukasi gitu tentang politik. Dan juga kayak lebih baik ya menurut Ana, cara yang lebih baik untuk cara yang lebih baik untuk cara yang lebih baik untuk kayak lebih efektif itu sih menurut Ana mulai dari pemerintahnya juga. Karena pemerintahnya juga yang harus dari awal membangun komunikasi politik yang baik dari pemerintahnya dan dari masyarakatnya gitu. Karena nggak mungkin kan yang memegang kekuasaan saat ini tuh pemerintah ya, nggak mungkin kok nge-freeze lagi, maaf, nggak mungkin. Dulu ya, nggak mungkin demo semasif ini terjadi kalau misalnya nggak dari pemerintahnya sendiri yang memperbaiki komunikasi politiknya gitu. Dan juga kemarin tuh sempat ada alarm nggak sih dari PBB untuk lebih memperhatikan lah masyarakat. Iya, karena sempat ada korban jiwa juga beberapa, dan juga
penting bagaimana pemerintah itu merespon alarm dari PBB ini untuk membawa ruang yang lebih nyata jika yang mana jika terus diabaikan bukan nggak mungkin ya kejadian seperti di Nepal itu bakal kejadian di negara kita. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu sih sama mungkin sepakat tadi dari pemerintah dulu yang harus berbenah gitu. Karena benar. Dari sudut pandang Ana sendiri gitu, reformasi yang udah terjadi pada waktu itu pada tahun 1998 gitu, itu sebenarnya belum tuntas menurut Ana, karena buktinya adalah orang-orang yang ada di pemerintahan hari ini itu adalah orang-orang yang masih ada di tahun sebelum reformasi itu. Jadi masih orang-orang lama. Jadi selama mereka itu masih terus ada di pemerintahan, Ana rasa pemerintahan itu nggak akan sepenuhnya bisa pro pada rakyat gitu, atau bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang udah ada kemarin gitu. Karena ya kita lihat lagi orang-orangnya pun masih sama. Dan jadi, juga kayak ya menurut Ana sih harus orangnya dulu yang dibenahin gitu ya. Harus ada memang revolusi total memang menurut Ana dari pemerintahannya gitu. Nah, mungkin terkait pembahasan kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini, atau ada yang mau disampaikan Kak sebelum kita akhiri podcast pada hari ini? Ini closing statement kah? Iya, oke. Oke, mungkin kalau sedikit sih dari aku ya, mungkin ini kata-kata gitu. Demokrasi yang sehat itu bukan diukur dari seberapa kuat pemerintah itu bertahan, namun seberapa baik pemerintah mendengar rakyat. Nah, dengan demikian bisa menyelesaikan masalah tanpa meniru Nepal yang banyak mengorbankan nyawa begitu. Oke, menarik sebenarnya podcast pada hari ini, karena jujur perspektif dari Kak Niza dan Kak saya itu sedikit bertolak belakang. Kalau saya sebenarnya menilai kalau tidak anarkis pemerintah tidak akan mendengar gitu. Jadi memang rakyat harus anarkis gitu. Wow. Iya. Anarkis di sini sebenarnya bukan yang sampai membakar atau separah itu, tapi memang rakyat harus sedikit keras dengan pemerintah. Benar, karena iya juga. Tanpa hal seperti itu mungkin tuntutan 17+8 kemarin juga belum didengar gitu. Dan sekarang tugas kita sebagai mahasiswa terutama ya untuk mengawal nih tuntutan-tuntutan tersebut, karena yang baru dikabulin kan yang tuntutan kenaikan gaji DPR yang dibatalkan. Ya, dan tetapi masih juga tetap ya, makanya terkadang ada bahasa-bahasa politik yang itu kalau kita nggak pintar atau kurang cermat dalam mengartikannya, itu sebenarnya semacam jebakan aja buat masyarakat gitu ya. Karena pada implementasinya kan belum tentu terjalankan. Itulah kita sebagai masyarakat sebagai pengawas juga untuk pemerintah gitu, karena bagaimanapun rakyat ini punya power yang sangat besar menurut Ana kalau kita semua bersatu gitu. Contohnya demo kemarin. Iya. Dan juga mereka ini kan juga dipilih ya. Diharapkan dipilih itu untuk mewakili suara rakyat. Mungkin iya sih, kayaknya perlu memang reformasi besar-besaran dari lembaga tersebut untuk memperbaiki dari dalamnya dulu. Karena nggak mungkin reformasi cuma setengah-setengah, atau emang harus dari awal dari dalamnya dulu untuk dikupas gimana sih anunya gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman diskusi kita pada hari ini. Semoga ini bisa setidaknya membuka ruang cakrawala berpikir kita untuk teman-teman yang sampai hari ini tuh masih abai sama politik, karena stereotipnya kan politik itu jelek dan segala macam. Tapi kalau kita nggak melek politik, masyarakat tuh akan terus berada dalam cengkeraman pemerintah gitu. Maka dari itu kita harus menyuarakan setidaknya di sosmed aja teman-teman. Benar. Karena satu suara kita itu sangat berguna gitu. Bahkan untuk repost dari pemberitahuan politik itu bagus itu juga. Karena lebih menyebarkan gitu. Gak harus kita ikut turun demo gitu. Kita bisa mulai dengan cara-cara yang lebih
Mungkin untuk teman-teman yang malas ikut demo, malas panas-panasan tuh bisa memanfaatkan sosial media yang teman-teman punya gitu, karena ana rasa tuh tangan Aduh, taruh ini dari tadi gangguannya Oke. Karena yang ana rasa masa depan perpolitikan Indonesia saat ini ada di tangan kita gitu, ada di tangan mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda yang saat ini nih lagi bisa dibilang lagi idealis-idealisnya banget. Nah, teman-teman mungkin sekian ya terkait dengan diskusi kita pada podcast kali ini. Ya intinya kita bisa melihat bagaimana kondisi perpolitikan Indonesia saat ini yang bukan bisa dibilang tapi memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Maka perlu kita sebagai masyarakat, terutama mahasiswa, untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan agar penyelewengan dan tindak yang sewenang-wenang dari pemerintah tidak terus terjadi. Dan satu lagi, terus kawal tuntutan 17+8 sampai dengan nanti Agustus 2026. Oke, terima kasih Kak Niza untuk diskusinya yang Masya Allah ya, kita bisa berbagi ilmu dengan Kak Niza, dengan saya, dan juga teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.